Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat pemuda sekalian, perkenankan saya sekedar berbagi untuk mengingatkan diri pribadi dan sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita berada di hari-hari bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, yang tentu sudah sama-sama kita ketahui bersama bahwa bulan ini adalah bulan yang sangat mulia, dikatakan sebagai Syahrul Mubarak, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai pemuda yang hari ini berada di masa kepemudaan atau yang sudah melewati masa ini, atau yang memang baru akan memasuki masa ini, apapun itu, mudah-mudahan yang sudah melewati masa ini Allah mengampuni segala dosa kita dan memperbaiki setiap amal-amal kita ke depan. Yang sedang berada di masa ini, maka manfaatkan masa ini dengan sebaik-baiknya. Juga yang baru menjelang memasuki masa pemuda ini, maka persiapkanlah, wahai para pemuda, untuk mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Masa pemuda ini merupakan masa yang sempurna secara pertumbuhan fisik, juga secara kekuatan seseorang manusia. Ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk diisi dengan amal kebaikan, amal saleh, guna meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, tentu juga kita sama-sama meyakini bahwa sebagaimana nikmat-nikmat besar lainnya yang ada dalam diri manusia, maka nikmat masa muda ini pun tentu kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala yajunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah mereka itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar atau hari yang sangat dahsyat, yaitu hari ketika manusia berdiri di hadapan Rabb semesta alam, itu Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Mutaffifin ayat 4-6. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengawali ungkapannya dengan sebuah
pertanyaan, tidakkah mereka itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? Nah, ini adalah untuk penegasan kepada kita bahwa kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari yang sangat dahsyat, yaitu hari kiamat. Ya, ketika manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini menjadi keyakinan kita, menjadi iman kita bahwa kita semua akan dibangkitkan. Maka kita harus ingat kembali apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Yaitu bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal yang lain. Maka para sahabat sekalian, mari kita isi bulan Ramadan ini dengan penuh kehusuan, dengan penuh keistiqomahan, dengan amalan-amalan soleh. Karena amalan bulan Ramadan tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Kita malamnya diperintahkan untuk qiyamul lail, untuk sholat tarawih. Hari-harinya kita diperintahkan untuk mengisi dengan amal-amal saleh, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, memperbanyak istighfar, memperbanyak sedekah, dan amal-amal soleh yang lain. Maka mari kita manfaatkan masa muda ini untuk amal-amal soleh tersebut. Sahabat pemuda sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, kata baginda yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan bergeser kaki seorang manusia dari sisi Allah pada hari kiamat nanti sampai dia ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang 5 perkara. Yang pertama, tentang umurnya. Untuk apa umur dia tersebut dihabiskan? Kemudian juga akan ditanya tentang masa mudanya. Yang masa mudanya tersebut digunakan untuk apa? Kemudian juga akan ditanya tentang hartanya. Dari mana dia memperoleh harta tersebut? Kemudian kemana dibelanjakan? Serta bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Sahabat sekalian, dari kelima hal tersebut, tentang umur kita, tentang masa muda kita, tentang harta kita diperoleh dari mana dan dibelanjakan kemana, juga tentang ilmu yang kita miliki, tentang ilmu yang kita kejar setiap waktu. Tentu bukan hanya sekedar untuk meraih titel atau gelar kesarjanaan, tetapi kita juga akan dimintai pertanggungjawaban atas ilmu yang kita peroleh tersebut. Apakah diamalkan atau tidak? Sahabat sekalian, mungkin itu sekelumit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sebagai pengingat diri, penguat diri untuk selalu ingat, untuk selalu mawas diri, agar diri saya pribadi memperbaiki amal-amal, sehingga ke depan entah berapa waktu lagi, entah berapa hari lagi, Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita. Tentu kita semua berharap diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, sebagaimana juga Allah memang menghendaki agar wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati
melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga tentu kita berharap kita sampai tuntas menuntaskan ibadah Ramadan ini sehingga keluar dari bulan Ramadan ini sebagai manusia yang mendapat gelar muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Demikian, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.